Nah, peristiwa sebelum Rasulullah wafat. Jadi sebelum Rasulullah wafat itu ada tanda-tanda, ya. Di antaranya apa? Yang kemarin itu Rasulullah melakukan haji wada atau haji perpisahan. Kenapa disebut haji perpisahan? Karena itu adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya. Nah, kita baca dulu. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan haji yang dikenal dengan haji wada atau haji perpisahan. Nah, haji yang dilakukan oleh Rasulullah ini diikuti oleh 100.000 kaum muslimin. Di depan mereka, di depan kaum muslimin, Rasulullah menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati. Khutbahnya ini berisi tentang pesan-pesan hak asasi manusia yang relevan sepanjang masa. Jadi isi khutbahnya Rasulullah itu ya 1400 tahun yang lalu itu sampai sekarang masih relevan. Masih apa? Maksudnya masih bisa dilaksanakan, ya. Apa isi khutbahnya? Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku. Aku tidak dapat memastikan apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu sekalian di tempat ini sesudah tahun ini atau tidak. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu diharamkan menumpahkannya dan hartamu diharamkan mengganggunya, kecuali karena ada sesuatu hak. Riba semuanya telah dibatalkan. Kamu hanya berhak atas uang pokok. Dengan demikian, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya. Sesuatu penumpahan darah yang dilakukan di zaman jahiliyah tidak ada diatnya lagi. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di muka bumi. Akan tetapi ia masih menginginkan yang lain dari itu. Karena itu waspadalah terhadapnya. Wahai manusia, Tuhanmu hanyalah satu, dan asalmu juga adalah satu. Kamu sekalian berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhanmu adalah orang yang paling bertakwa. Orang Arab tidak ada lebihnya dari yang bukan Arab, dan orang yang bukan Arab pun tidak ada lebihnya dari orang Arab, kecuali karena takwanya. Nah, di dalam khutbah ini, di Haji Wada ini, beliau telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama tentang persaudaraan Islam, persamaan derajat, dan permusyawaratan. Ya, jadi Nabi Muhammad menekankan bahwa semua umat Islam itu bersaudara. Ya, tidak peduli apakah dia ini berkulit putih, berkulit hitam, ya, berambut hitam atau berambut merah, rambutnya keriting, rambutnya lurus, ya, apakah dia ini tinggi, apakah dia ini pendek, ya, apakah dia ini kaya atau miskin, semua umat Islam itu bersaudara dan sama derajatnya di mata Allah. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih mulia, kecuali apa? Kecuali yang paling bertakwa, ya. Jadi belum tentu kalau orang kaya itu terus di mata Allah dia lebih baik. Kalau dia tidak bertakwa, maka dia di mata Allah ya tidak baik, ya. Orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian jaminan kehormatan jiwa, harta, dan kehormatan pribadi manusia. Kemudian
kewajiban memelihara dan menunaikan amanah, keharusan membersihkan modal usaha dari riba. Nah, riba itu apa? Rasulullah sudah mengharamkan riba. Riba itu apa? Riba itu kelebihan ya. Misalnya kita pinjam uang ya, kita pinjam uang 1 juta misalnya. Kemudian nanti kita harus mengembalikan uang itu 1.500.000. Nah, ini namanya riba. Ya, yang 500.000 itu namanya riba karena ada kelebihannya. Kita pinjam uang 1 juta, nanti kita harus kembalikan lagi 1.500.000. Itu namanya riba dan itu dilarang ya yang seperti itu. Kemudian penetapan hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik bagi suami istri. Nah, ini adalah 5 prinsip yang dipesankan oleh Nabi pada saat khutbah Haji Wada. 5 prinsip ini menjadi tanggung jawab umat Islam untuk melaksanakannya. Dalam kehidupan sosial misalnya, umat Islam bertanggung jawab untuk memelihara kehormatan jiwa, harta, dan pribadi di antara sesama manusia. Nah, itu ya tadi ya. Ada peristiwa Haji Wada yang merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, yang pada haji itu Rasulullah menyampaikan khutbah tentang prinsip-prinsip dasar manusia ya sebagai umat Islam yang harus ditaati. Tuh. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan wafatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya, 3 bulan setelah melakukan Haji Wada, Rasulullah sakit demam. Ya, Rasulullah sakit selama 14 hari. Saat demamnya bertambah tinggi, Rasulullah tidak mampu menjadi imam sholat di masjid. Ya. 3 kali beliau hendak mengimami sholat tapi nggak bisa, bahkan sampai pingsan Rasulullah itu ya, saking apa? Saking sakitnya ya, sakit demam. Karena itu beliau kemudian meminta sahabat yaitu Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam. Jadi Rasulullah itu sepanjang hidupnya menjadi imam sholat di masjid. Nah, baru kok setelah Rasulullah ini sakit ya, sakitnya sudah parah ya, sampai pingsan mau jadi imam tapi nggak kuat karena sakit, bahkan sampai pingsan. Akhirnya beliau meminta tolong kepada Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam. Nah, pada suatu hari Rasulullah mengetahui bahwa kaum muslimin berkumpul di masjid ya. Kenapa? Karena kaum muslimin sedang mencemaskan keadaan beliau, karena keadaan beliau yang sakit parah tadi itu ya. Dengan dipapah atau dibantu berjalan oleh sahabat Abbas dan Ali bin Abi Thalib ya, keponakannya ya. Ali bin Abi Thalib itu keponakannya Nabi. Nabi menemui kaum muslimin di masjid ya. Itu kondisinya Nabi sudah parah, bahkan untuk berjalan saja harus dibantu oleh Ali dan Abbas. Kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Ya. Jadi tahu kan mimbar? Kalau di masjid itu kan ada tempat untuk khutbah itu loh. Pernah nggak lihat di masjid di Indonesia misalnya? Itu kan ada, biasanya di samping imam itu kan ada tempat untuk khutbah. Nah, itu ada tangganya. Ada tangga. Nah, Nabi duduk di atas tangga yang pertama. Kemudian beliau berpidato. Jadi sudah nggak bisa berdiri lagi ya Nabi Muhammad ya. Nabi berpidato sambil duduk. Apa isi pidatonya? Wahai manusia, saya mendengar bahwa kalian semua cemas apabila nabimu meninggal dunia. Pernahkah ada seorang nabi yang bisa hidup selama-lamanya? Saya akan menemui Tuhan dan kamu sekalian akan menyusulku. Jadi Nabi Muhammad itu sudah punya perasaan ya, sudah punya feeling kalau beliau tidak akan lama lagi hidupnya. Ya, apalagi sudah
sakit parah seperti itu. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan khutbah bahwa sebentar lagi beliau akan wafat, sebentar lagi beliau akan berpulang menemui Tuhannya. Ya. Dan semua manusia pasti akan meninggal, tidak ada yang bisa hidup selama-lamanya, ya kan? Kemudian Nabi mempercayakan kaum Ansor kepada Muhajirin dan juga sebaliknya. Kaum Muhajirin dipercayakan kepada kaum Ansor. Ini adalah pesan untuk mereka agar saling menjaga persaudaraan dan persatuan di antara para sahabat. Jadi tidak ada yang lebih utama, ya. Semuanya baik, semuanya utama di antara kaum Muhajirin maupun Ansor. Masih ingat ya, siapa Muhajirin, siapa Ansor? Muhajirin itu orang yang hijrah bersama Nabi. Nah, berarti orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yang ikut hijrah bersama Nabi itu disebut dengan Muhajirin. Sedangkan Ansor itu siapa? Ansor itu orang-orang Madinah yang menjadi tuan rumah, ya. Nah, kaum Ansor dia lebih utama karena apa? Karena menolong, ya. Karena kaum Ansor sudah menolong, memberikan rumahnya, memberikan hartanya, ya, memberikan tanahnya kepada kaum Muhajirin. Sedangkan kaum Muhajirin juga utama karena apa? Karena mereka yang menyertai dakwahnya Nabi sejak awal. Jadi dua-duanya, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin ini dua-duanya utama di mata Nabi. Jadi tidak ada yang lebih utama di antara mereka. Semuanya dianggap baik, semuanya dianggap sahabat baik oleh Nabi. Nah, kemudian menjelang akhir hayatnya Rasulullah berwasiat, Rasulullah berpesan agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Beliau kemudian mengucapkan, umatku, umatku, umatku. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Ini menunjukkan cintanya beliau kepada umatnya. Ya, begitu besar cintanya Rasulullah, bahkan sampai menjelang wafat pun yang disebut-sebut itu umatnya, bukan anaknya, bukan istrinya, ya. Siapa yang disebut? Umatku, umatku, ya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, ya. Karena apa? Karena Rasulullah sangat mencintai umat Islam. Nah, dengan ungkapan tersebut Rasulullah itu berpesan kepada umatnya agar jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, ini ya, diingat-ingat betul ini. Pesan terakhir Rasulullah menjelang wafat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Karena dengan sholat itu nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah nanti di akhirat, ya. Sholat harus senantiasa didirikan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena sholat itu sangat penting bagi umat Islam dan menjadi tiang agama. Tiang itu apa? Tiang itu penopang, ya, seperti rumah. Rumah kalau nggak ada tiangnya itu nggak akan bisa berdiri, pasti akan ambruk, akan jatuh. Begitu juga dengan agama Islam, ya. Agama Islam kalau tidak ada sholat, ya, pasti akan ambruk agama ini. Nah, makanya dari itu, kenapa kita sebagai umat Islam harus mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan, ya. Kalau sekedar mengerjakan itu berarti masih dipaksa. Tapi kalau kita sudah dengan kesadaran sendiri, ya, aku sholat, ya, bukan karena dipaksa oleh abi, bukan karena disuruh-suruh oleh umi, ya, tapi karena kesadaran sendiri. Berarti Nazira sudah menjadi umat Islam yang tegak berdiri. Karena apa? Karena tiangnya tadi sudah kuat, ya. Ingat ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Mau seperti apapun nanti pokoknya harus tetap sholat. Nah, tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melaksanakan sholat. Karena yang merupakan apa? Pesan terakhir Rasulullah. Nah, kemudian pada hari Senin ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh, sementara Abu Bakar yang menjadi imam, Nabi SAW tidak menemui mereka, ya, tetapi hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di sof sholat. Kemudian beliau tersenyum. Jadi Nabi Muhammad
tidak ikut jamaah ya. Tapi berada di kamar Aisyah. Nah, tapi kelihatan karena apa? Karena masjid itu ada di rumahnya Nabi ya, yang kemudian sekarang disebut dengan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Itu dulu adalah rumahnya Nabi ya, rumahnya Nabi. Makanya kenapa Nabi beristirahat di kamar istrinya, bisa melihat kaum muslimin yang sedang sholat jamaah tadi itu, sholat subuh ya. Sahabat Abu Bakar kemudian mundur, hendak berdiri di shaf karena dia mengira Rasulullah mau sholat. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau agar mereka menyelesaikan sholat. Kemudian beliau masuk kamar dan menurunkan tabir. Akhirnya dengan mengucap kalimat tauhid seraya berdoa agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, Rasulullah pun wafat. Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Jadi Rasulullah itu umurnya nggak panjang-panjang banget ya. Ya, umurnya 63 tahun Rasulullah sudah meninggal. Nah, wafatnya Rasul ini sangat mengagetkan para sahabat ya. Meskipun mereka sudah diberi nasihat, tapi mereka tetap kaget ya, dan sangat sedih, merasa sangat kehilangan. Apalagi Umar bin Khattab ya, sahabat yang dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani ya. Umar itu kan dikenal sebagai sahabat yang keras ya, keras pendiriannya, galak gitu ya, garang gitu ya. Bahkan Umar pun sampai menangis. Bahkan beliau hampir tidak percaya bahwa Nabi sudah wafat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka pun merasakan kesedihan yang sama. Namun Abu Bakar itu sangat bijaksana. Di tengah-tengah kesedihan dan perasaan yang serba panik tadi itu ya, perasaan yang tidak percaya begitu ya, ternyata Rasulullah sudah meninggal. Semuanya hampir tidak percaya, semua sahabat tidak percaya. Abu Bakar kemudian berpidato, "Wahai manusia, barang siapa yang memuja Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang memuja Allah, maka Allah hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati." Abu Bakar kemudian membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 144. Artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Maksudnya murtad ya. Barang siapa yang berbalik ke belakang, ya, berbalik ke belakang itu maksudnya keluar lagi dari Islam. Murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Nah, mendengar pidato Abu Bakar yang tegas ini, Umar dan sahabat-sahabat yang lain kemudian menjadi sadar. Bahkan Umar berkata, "Demi Allah, saya tadinya mengira bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat seperti yang dibacakan oleh Abu Bakar. Saya baru sadar ada ayat ini setelah dibacakan oleh Abu Bakar." Ya, akhirnya para sahabat sadar ya bahwa Nabi Muhammad itu tetaplah manusia dan semua manusia pasti akan mati. Ya, jadi meskipun nabi Rasulullah itu tetap manusia dan semua manusia itu pasti mati. Akhirnya para sahabat percaya dan harus mau nggak mau harus mengikhlaskan kepergian Rasulullah. Oke, kita baca rangkuman. Setelah Rasulullah menjalankan tanggung jawabnya berdakwah menyebarkan Islam ke seluruh jazirah Arab, Allah menurunkan surat An-Nasr. Salah satu isinya yaitu memerintahkan Rasulullah untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Allah juga menurunkan surat Al-Maidah ayat 3 yang merupakan wahyu terakhir yang turun ya. Dengan turunnya wahyu terakhir itu berarti menandakan bahwa Rasulullah sudah selesai tugasnya dan Rasulullah akan wafat.
Rasulullah menjelang wafatnya beliau melakukan haji wada atau haji perpisahan. Dalam haji wada ini Rasulullah menyampaikan khutbah yang berisi pesan-pesan prinsip kehidupan. Dengan pesan-pesan tersebut umat Islam mempunyai tanggung jawab menjalankan pesan Rasulullah, yaitu agar umat Islam selalu menghormati jiwa, harta, dan pribadi sesama manusia. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah berwasiat, Rasulullah berpesan agar umat manusia berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Beliau kemudian mengucapkan, umatku, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dengan ungkapan tersebut Rasulullah berpesan kepada umatnya agar jangan sampai meninggalkan sholat. Tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melaksanakan sholat yang merupakan pesan terakhir Rasulullah. Nah, itu tadi sudah selesai pelajaran kita tentang sirah Nabi, ya. Oke.